Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Merasa dicurangi, Vietnam melayangkan protes di Tegal semifinal Piala AFF 2024. Oleh striker Garuda, Yom Ki-hun optimis meledak pada waktunya. Alasan Sintayong tetap dipercaya PSSI. Media Korea Selatan jadi saksi popularitas Sintayong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oleh striker Garuda, Yom Ki-hun optimis meledak pada waktunya. Pelatih striker Timnas Indonesia Yom Ki-hun meminta para penggemar sepak bola tanah air untuk bersabar. Mantan penyerang Swan Blue Wings ini tengah fokus mengasah kemampuan para penyerang muda Indonesia. Yom Ki-hun sendiri meyakini dengan proses yang tepat, para striker Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya di masa depan. Sebab pelatih yang ditunjuk langsung oleh STY itu masih memantau perkembangan para striker Garuda. Dia kerap menyaksikan aksi para striker seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat di Liga Indonesia. Meski belum menunjukkan kualitas di level internasional, Yo meminta para supporter untuk bersabar dan mempercayakan proses pengembangan yang dilakukannya. Dia pun meyakini para striker Timnas Indonesia akan menyampai kemampuan terbaiknya suatu saat nanti. Jika tugas saya sekarang adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka. Percayakan saja, jika kita mau lebih bersabar, para pemain akan mencapai kemampuan terbaiknya. Demikianlah kata Yom Ki-hun. Sebelumnya, mantan striker Timnas Indonesia Christian Gonzalez pun juga mengutarakan minatnya untuk memoles para penyerang tim Merah Putih. Untuk itu, menarik untuk menanti kolaborasi Coach Yom dan juga Eloko sebagai pengasah pencetak gol Timnas Indonesia. Alasan Sintayong tetap dipercaya PSSI. Pertama, masih terikat kontrak. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia masih berlaku hingga tahun 2027 mendatang. Pada 28 Juni 2024 sendiri, PSSI mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak STY selama 3 tahun. PSSI pun harus membayar sejumlah besar uang jika memecat Sintayong setelah kegagalannya di Piala AFF 2024. Selain itu, kontrak yang ditawarkan kepada mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga dikabarkan lebih besar daripada periode sebelumnya, tepatnya pada 2020 sampai dengan 2024. Kedua, beresiko jika dipecat. Seusai gelaran Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Maret 2025 mendatang, yakni dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada Maret 20, 2025 dan menjamu Bahrain berselang 5 hari kemudian. Jika PSSI memutuskan memecat STY, maka terlalu riskan bagi Merah Putih yang akan menghadapi laga krusial tersebut. Perlu beradaptasi dan penyesuaian lagi bagi para pemain dengan pelatih baru yang akan didatangkan oleh PSSI. 3. Masih dicintai masyarakat. Gelombang tekanan untuk memecat STY dari posisi pelatih Timnas Indonesia semakin meningkat. Namun, ada juga orang yang tetap percaya pada Sintayong dan mendukungnya setelah kegagalannya di Piala AFF 2024.
Mereka percaya bahwa Coach Shin belum layak dipecat karena apa yang dia lakukan untuk sepak bola Indonesia saat ini. Media Korea Selatan jadi saksi popularitas Shin Tae-yong. Publik Korea Selatan melalui salah satu media lokalnya Best 11 kembali takjub dengan popularitas Shin Tae-yong di kota-kota Indonesia. Hal itu dialami Best 11 lewat jurnalis yang mereka kirimkan untuk meliput kegiatan Shin Tae-yong sebelum dan sesudah ASEAN Cup 2024 digelar. Menurut mereka, kecintaan supporter timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong tak luntur meski skuad Garuda tersingkir dari turnamen itu. Mulai dari keberangkatan Shin Tae-yong dari Jakarta ke Solo, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Jurnalis Best 11 dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana antusias masyarakat Indonesia terhadap Shin Tae-yong berbeda. Tak memandang usia dan jenis kelamin, setiap orang yang mereka tanya pasti tahu dengan siapa sosok Shin Tae-yong itu. Media Korea ini pun dibuat sangat terkejut meski sudah berganti wilayah, orang-orang pun tetap mengenali Shin Tae-yong. Popularitas Shin Tae-yong sendiri disebut tidak menunjukkan tanda-tanda menurun ketika mereka berada di kota Solo. Reaksi yang ditunjukkan penggemar tetap sama, di mana ada Shin Tae-yong, disitulah muncul penggemar yang akan berkumpul. Dengan fakta itu, tidak ada alasan bagi pandit abal-abal yang menyuarakan Shin Tae-yong untuk angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Sebab pecinta sepak bola tanah air sendiri sudah mengerti betapa pentingnya sosok STY di skuad Garuda saat ini. Merasa dicurangi, Vietnam layangkan protes di tengah semifinal Piala AFF 2024. Leg pertama semifinal Piala AFF 2024 antara tuan rumah Singapura kontra Vietnam masih menyisakan drama. Lepas dari hasil laga, Federasi Sepak Bola Vietnam telah melayangkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Singapura terkait informasi penjualan tiket. Sebagaimana diketahui, laga itu berlangsung di Stadion Jalan Besar yang hanya memiliki kapasitas 6.000 penonton dan menggunakan rumput sintetis. Karena terbatasnya tempat duduk, kebutuhan untuk mendapatkan tiket pertandingan pun sangat membeludak dalam beberapa hari terakhir. Kendati demikian, Vietnam merasa tak terima. Awalnya sepak bola Singapura berencana memesan sekitar 300 tiket bagi supporter Vietnam untuk masuk ke stadion. Namun akhirnya FAS mengubah rencananya untuk tidak menjual tiket kepada fans tim tandang, melainkan mengalokasikannya ke VFF untuk didistribusikan. Menanggapi pengumuman itu, perwakilan VFF membantah adanya alokasi tiket seperti yang disampaikan oleh FAS. Oleh sebab itulah VFF pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada FAS terkait masalah ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, supporter Vietnam memang kesulitan untuk mendapatkan tiket pertandingan. Laporan Deto247.vn pun menyatakan bahwa supporter Vietnam yang dapat memasuki stadion hanya kurang dari 100 orang. Selain itu, supporter juga dikenakan peraturan yang sangat ketat. Jika salah duduk di kursi supporter Singapura, supporter Vietnam pun akan diminta untuk meninggalkan tempat. Mereka juga menyarankan para penggemar untuk tidak membeli atau menjual tiket di pasar gelap. Fakta itu pun membuktikan bahwa Piala AFF memang penuh drama dan tidak transparan. Meski tanpa Indonesia di semifinal, tetap ada kecurangan yang merugikan salah satu pihak.